Yang dia hormati bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat, seluruh jamaah para pengantar jenazah, insya Allah yang hadir pada siang niki diberikan oleh Allah jaminan Allah, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang iring di balik pelungguh sami sedadiang daripada beriuk-riuk di antara kita dengan terselaku mengucapkan ribuan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Lembe pada saat niki pelungguh sami sedadiang bau rauh hadir le tempat niki dalam rangka memenuhi undangan le pemakaman salah satu saudara bapak atas nama Bapak Durasid, yang mudah-mudahan Bapak Durasid niki menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, lancar, tenang, tanpa ada masalah ujian yang ada di dalam Allah. Selanjutnya tentunya kita sebagai umat baginda Rasul yang hidup di akhir zaman ini dapat beriak-riak mengucapkan ribuan sholawat. Tentunya salawat niki kita hadiahkan, kita niatkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengikut Nabi sampai akhir zaman. Bapak-bapak, para hadirin sekalian jamaah, para pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut sebuah riwayat, kata ahli ilmu menjelaskan kita pada kita keterangan tentang masalah takziah. Takziah niki diambil dari dua kata. Yang pertama, takziah menurut keterangan istilah syarahnya adalah doa daripada almarhum Bapak Durasid niki agarnya mau ampunan Allah, jaminan Allah, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takziah menurut keterangan ahli ilmu bahasa adalah suatu nasihat, peringatan atau teguran atau tamparan di balik kita dengan terselaku sebagai umat Nabi agar dan duit ingat kepada mati kaba bil mauti wa iza. Cukuplah dengan terjadinya ujian kematian di balik sematon dan niki sebuah nasihat di balik dia agar dan duit ingat kepada mati. Mara ongkat kisah sebutnya kalau tidak salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada saat Imam Al-Ghazali kejakana tokol dengan para muhibbinnya, tokol bersama murid-muridnya, persis caranya tokol Imam Al-Ghazali di muridnya marantan kita duduk lek pemakaman ini saling andangi, saling tilik, saling
paling pandang. Pada saat Imam Al-Ghazali duduk bersama murid-muridnya, Imam Al-Ghazali niki meneteskan air mata di depan para muhibbinnya, di depan para murid-muridnya. Di dalam tetesan air matanya lalu keluarlah suara di lisan seorang imam, seorang ahli ilmu, seorang mujaddid, seorang ulama sufi. Keluar langalis lisannya. Apa kata yang keluar langalis lisan Imam Al-Ghazali? Bernasihat kepada seluruh murid-muridnya. Wahai murid-muridku, pengikutku yang selalu istiqomah beserta dengan aku, kata Imam Al-Ghazali. Ada yang aku sampaikan kepadamu, ada yang aku tanyakan kepadamu. Apa itu wahai guru? Jawaban seorang murid kepada gurunya. Lalu sang guru menyampaikan pertanyaan dari sekian muridnya. Arak sekeji peketuanannya, sekeji pertanyaan di balik murid-muridnya. Wahai muridku, saikah di antara ita dengan taslapu si paling dekat di antara ita tu? Apa si paling rapat tu? Dari sekian murid-murid Imam Al-Ghazali, murid Imam Al-Ghazali niki ada yang menjawab, wahai guru, si paling rapat dengan aku sino arah seki, inangku si paling rapat, inangku si paling dekat gajah aku, wahai guru. Murid yang lain menjawab, wahai guru, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku adalah bapakku. Murid yang lain menjawab, wahai guru, sesungguhnya yang paling dekat dengan aku dan aku paling sayangi adalah saudara-saudaraku. Jawaban si keempat langalik seluruh muhibbinnya, pengikutnya, wahai guru, si paling rapat kanca aku nu arak seke adalah teman setia, teman tempatku berbagi kasih sayang, teman tempatku berbagi pikiran. Sambil menjawab pertanyaan seorang murid, lalu Imam Al-Ghazali jawab sambil meneteskan air mata. Murid-muridku, dari sekian jawaban kena ongkat si paling rapat di antara nu adalah inan me. Si paling rapat di antara ita nu bapak te. Si paling rapat di antara ita sematon te. Si paling rapat di antara ita nu wahai muridku adalah sahabat-sahabat me. Tentu ongkat me wahai muridku. Tetapi arak sila lebih rapat daripada ina, daripada bapak, daripada semeton, daripada sahabat. Apa sino wahai guru? Sesungguhnya yang paling dekat selain ayah, ibu, saudara dan teman-temanmu wahai muridku adalah kematian me, ajal me, bahwa ente gin rapat terbaik umur me oleh Allah. Niki ongkat seruan Imam Al-Ghazali. Lalu dari sekian murid-murid Imam Al-Ghazali niki nunduk sambil meneteskan air mata. Siaran mati niki sekalian jamaah dina pilihan tempat, dina pilihan waktu, dena bauta majuang, dena bauta mundurang, dena bauta tunas ya Allah Ta'ala ente matikani jama' sulitna ya Allah bait umur kaji ya Allah, dena bauta mundurang. Siaran faiza jaa ajalu luhum, siaran mati dena bauta mundurang,
Dek na bau tamajuang amunah datang tiba saat waktu ajal gin jemput ita pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ita niki adalah milik Allah. Tentuna ita lahir dan kembali pun menghadap Allah dalam keadaan baik. Niki adalah sebuah nasihat, teguran tipalita agar daripada duit-duit ingat kepada mati. Kata Imam Al-Ghazali bernasihat kepada sang murid mengikuti nasihat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sang imam, seorang mujaddid ahli ilmu? Wahai muridku, sesungguhnya di antara kita semua, di antara seluruh Bani Adam, seluruh umat baginda Nabi akan terhalang masuk ke dalam barzah, terhalang ita dama kubur, arak ngehalangin ita, arak ngehambat ita dama kubur. Si demang tamang anta barzah, si demang tamang anta kubur, si sematon jarima arak gin halangin anta, arak gin halangin anta wahai muridku gin tama kubur nu. Pertanyaan lah kali Imam Al-Ghazali. Lalu murid seorang imam berkata, apa sing halangin ita? Sing halangin ita tama kubur, sinyiksa ita le dalam kubur no. Pertama sebutna le dalam kitab sembada ita jelasan ita. Arak seorang pemuda datang menghadap baginda Rasul. Saat itu baginda Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Datanglah supuk dengan mama bajang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, telu jelu bapak kaji wafat. Telu jelu bapak kaji terbaik umurnya oleh Allah. Sementara dalam 3 hari niki tak ada satu pun tetanggangku, sahabatku, umat Islam datang bertakziah ke rumahku. Dan selama 3 hari pun tak ada satu pun, satu helai pun kain kafan yang aku pakai untuk mengkafankan orang tuaku. Pertanyaan seorang pemuda kanak bajang di baginda Rasul. Lalu baginda Rasul meminta sahabatnya bernama Amiril Mukminin bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Ali, kungen yang leantah ketuin seorang hamba Allah takziahin, ia ketuin, ia periri, ia pandik raus, ia bokos, ia sembahyangin lalu talat. Naam ya Rasulullah, nggih. Ranjak Nabi ibn perintah wajib dina jalan si para sahabat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali datang ke tempat duka. Ginagin ketuin si mayit, ginagin gola muan mayit. Baru nyampe le tempat duka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tempat duga niki dia darak jawab karena sikit-sikit dia darak manusia selalu bertakziah. Lalu Amiril Mukminin bernama Abu Bakar As-Siddiq babaos muni lihat supuk kanak bajang nu be sematon me dia darak ya Amir. Be bapak me bapak tiang arak lihat dalam. Lek beta nak lek dalam kamarnya wahai Amiril Mukminin. Teman-teman Amiril Mukminin bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia gina buka tutup mua, gina gola muan mayit ni sing bismillah. Naging golap na.
buka na baru nang bismillahi ndek na muat telik na sekalian jamaah, ndek na jasad si telik na sekalian jamaah, ndek na awak seperti badan atau tubuh manusia yang dipandang Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata wajah dan tubuh si mayit niki sudah dirubah bentuknya oleh Allah, bukan berbentuk manusia tapi seekor babi. Kaget Amirul Mukminin naging golamuan mayit ni ndak manusia ni. Tapi seekor babi, sedangkan babi niki wah tau tanah najis dak bani gin golam mayit niki sekalian jamaah. Lalu Amirul Mukminin memerintahkan Ali untuk datang menghadap baginda Rasul untuk meminta supaya mendoakan si mayit agar nerobah bawi niki menjadi manusia. Datang baginda Rasul menghadap si mayit sambil berdoa, aranjak kekasihnya, orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling mulia di antara sekian kemuliaan yakni Nabi. Nona berdoa baginda Rasul, seketika badan mayit yang semula asalnya menjadi babi menjadi manusia. Lalu baginda Rasul sekalian jawab, sekalian jamaah bertanya kepada si anak, anakku, wahai pemudangku, apa gawina selama hidupnya bapak me ampun aja terobah tubuhnya, terobah awaknya jadi bawi. Sambil malu-malu menjawab seorang pemuda, menjawab pertanyaan Nabi, dia nangis. Lalu lisan kanak niki masya Allah menjawab pertanyaan Nabi, kembeknya bapak me makannya jadi bawi. Kanak sino jawab, ya Rasulullah, selama hidup bapak kaji no jarang nenggawe ibadah, jarang nenggawe perintah Allah, larangan-larangan Allah gawena ya Rasulullah. Apa gawena selain sino? Ling baginda Rasul, hidupna terhiasi dengan kemaksiatan, ditgawina si bapak kaji ya Rasulullah. Selama hidupna tugasna bisnis araski. Apa bisnis bapak me? Bisnisnya ya Rasulullah jadi rentenir. Tahu dah jadi rentenir sekalian jamaah. Rentenir niki si mesinggang kepeng. Si sejuta jadi sejuta sata. Nyinggak sejuta, dek mana gin gadu wah babunga sata. Nyinggak 2 juta 400. Nyinggak 3 juta 600. Berarti saya jadi rentenir. Jerak naran manusia sino bawi binatang yang akan dikecam oleh Allah bagi orang yang menjadi rentenir. Si mesinga angkep yang sejuta jadi 1,5 juta jadi 1 juta satak niki babi, bukan orang Islam. Gara-gara nikilah akan terhalang pelunggu sami sidat yang masuk ke dalam barzah. Hati-hati sekalian jamaah. Dia jamban ni semaran doa anu jadi bawi, doa anu jadi babi. Si merasa gerang jadi rentenir, si gerang mesinga angkep yang bawi wasino. Bau terkena bawi ni, ne bawi lentah. Lagu ndak parat manusia na bawi kelakuan, marah bawi. Kira-kira amunara di antara kita marah niki, kita beriak-beriak istighfar sekalian jamaah nggih. Sida manta datang siaran syakaratul maut yang pun nak perlu berdoa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Mudah-mudahan kita dipermudah keselamatan saat dan menghampiri jazak yakni syakaratul maut. Si kedua ya Rasulullah, saat Abu Bakar As-Siddiq gin solat jenazah, baruna imam niki menghampiri si mayit, Allahu Akbar. Takbir pertama niki guling mayit niki ngelontong, marakun galang guling tu.
guling gelontong bahasa anti target Amiril Mukminin bernama Abu Bakar As-Siddiq. Yuk makatna hidup gelontong mayit ni. Ya demakna kain kapan niki jenazah niki lalu di setiap lubang-lubang kain kapan niki keluarlah ular. Sugul ular langan le ikatan kain kapan niki. Lalu para jamaah ada mengambil kayu, ada yang ambil besi untuk memukul kepala si ular. Ya pantokna kepala ular niki lalu keluarlah lisan li ular niki mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia keluar lisan si ular niki ucapan kalimah la ilaha illallah, para sahabat dan makmum yang lain kaget sambil mengucapkan istighfar. Apa kata si ular? Aku terperintah oleh Allah untuk menyiksa si mayit, kenapa aku yang dipukul? Maka aku terperibahasa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada si ular, ular, apa maksud mek terpulik dalam tubuh mayit ni? Aku terperintah oleh Allah nyiksa na. Ya buka kain kapan niki sekalian jamaah, masya Allah ndekna penggitan tubuhna karena saking banyaknya lilitan ular. Hanya sikit si timpiknya, arak sikit si mulai kakana bibir si mayit, todok mayit niki cocok-cocoknya belentet. Jangka dina penggitan ruang bibir marak balu ruang si pelik barak todok. Lalu Amiril Mukminin bertanya kepada si ular, ular, makat mek lilit makan le papa todok na doang cucok na doang kaken mek na. Apa maksud mek sangat lisannya selama nak hidup kadina mendustakan saudara-saudaranya seiman dan seakidah. Kaduna ngerausin batur, karudan ngwada batur, kadina ngumpet batur. Dengan soleh rausina, dengan alim bicaranya. Sesungguhnya darah orang alim ini adalah racun yang sangat berbisa. Barang siapa yang menyakiti ahlul baitku, barang siapa yang menyakiti umatku, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, termasuk dia menyakiti aku, dan dia sudah menyatakan perang dengan aku, maka tunggulah kemurkaanku. Ya ampun nengenu sei gram beli bibirna, kembah bibirna, le waktunya sekarang mungkin dia gerana ngerausin batur wah. Dia sei ngerausin batur, menghina batur telu jelo berturut-turut. Ngombe taat beramal ibadah, bacunta mengerjakan solat berjamaah di masjid, gara-gara dia ngerausin batur telu jelo berturut-turut, pitu jelo dia terima sembahyang dah oleh Allah. Pitu jelo dia bersapaan, sebulan dia nak terima sembahyang. Sebulan dia tersaling sapa, setahun dia nak terima sembahyang. Setahun dia tersaling sapa, seumur sembahyang dia nak terima. Apakah arak di antara itu dia tersaling sapa? Mungkin bapak Tuan Mazdi, entiang dia tiang nyapa wayah nu, ada yang yang maaf. Ada yang tiang ngedere reda, ada nereda pe na ampun tiang sediaman tiang datang aja. Hati-hati sekalian jamaah. Si terakhir nasihat niki sekalian jamaah. Mati niki ndekna pilihan dengar. Ndekna pilihan alim. Ndekna pilihan dina alim. Ne sugih, ndekna sugih. Jangankan sugih, lantaran sugih ampun parap malaikat ndek darah takutnya. Oh ne miskin jelapan sembati ndekna tentu. Na alim ndak paran si alim nu dina banian si malaikat, si dina alim na nak gincet ndak pada doa. Na alim dina alim, na pejabat dina pejabat, na sugih dina sugih, amunah datang mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal dengan di waktu sekalian jamaah. Apakah tiang berjudul adil atau sida berjudul adil? Tinggal dengan tigiri amar akun ta'arif arisan. Bagus jak tergawe sekalian jamaah, insya-Allah bagus terjadi dalam kubur.
Langit jak tetala tantai laban dunia insyaallah peribahasa naik dalam kubur ingatan surga neraka situ kita pada metang di diri mara ongkat almarhum Datuk Husain Makmum apa ngene tabe kadang warga sana kuayang anom bini laki nete ngawih berajah ngarang taslemor syate sedih saidaku side sanak sai aran dalaman bek nape daku dipete ngambar marak lampak ngelalui ai sai dia pelentong pau mun penggala penganjang diri sai dia ndana nau api neraka ita pada metaang diri nah antah ya wah antahnya mudah-mudahan takziah niki Nabi Lu jangan maaf karena si Belu nang ganggu perjalanan uli deh. Amune kurang yang ngerombok nah. Amune salah sidang ngelurusana amune kena sino datangna langan le di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.